Pemirsa, posisi Indonesia semakin kuat di kawasan Asia Tenggara. Hadir dalam KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia mendorong terciptanya sejumlah kesepakatan penting dalam hubungan bilateral antar negara ASEAN. Dan fokus Presiden Prabowo Subianto meningkatkan perdagangan dan memperkuat komitmen strategis dengan negara-negara anggota ASEAN. Di sela-sela KTT ASEAN ke-46, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos Sonsai Sifandon. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia mengajak Laos untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. Presiden Prabowo menekankan hubungan bilateral Indonesia dan Laos selama ini terjalin sangat baik. Meski demikian, kedua pemimpin negara ini menilai perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Laos. Selain itu, Indonesia juga menawarkan beberapa kerjasama di berbagai sektor potensial, termasuk mineral, pertanian, dan pupuk untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi antar kedua negara. Dalam keterangan resminya, Presiden Prabowo menegaskan hubungan bilateral Indonesia dan Laos merupakan kerjasama yang penting karena sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia dan Laos memiliki visi bersama menuju kawasan yang damai, inklusif, dan sejahtera. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Pertemuan antar keduanya berlangsung produktif dengan fokus membahas penguatan kerjasama bilateral yang erat dalam menghadapi situasi geopolitikal yang tidak menentu. Sebagai bagian dari negara ASEAN, Indonesia dan Singapura memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan, di mana bilateral ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan serta memperkuat kolaborasi yang konkret. Indonesia dan Singapura menilai dalam situasi geopolitik dan ekonomi global yang tidak pasti seperti saat ini, sangat penting untuk bekerja sama secara erat, terlebih lagi kerjasama yang strategis lebih besar lagi. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan sangat optimis dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura dengan memperluas potensi-potensi yang dimiliki kedua negara. Di sisi lain, pemirsa, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk terus meningkatkan industri baja kawasan regional. Pasalnya, produktivitas industri baja ASEAN dinilai sangat potensial. Chairman Indonesian Iron and Steel Industry Association atau IISIA, Akbar Joha, menilai produktivitas industri baja Indonesia dan negara ASEAN cukup besar, di mana kapasitas produksi baja kawasan ASEAN bisa mencukupi kebutuhan permintaan pasar global. Untuk itu, Akbar Johan yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk berharap adanya upaya penguatan dan perluasan produktivitas industri baja secara bersama dengan negara-negara ASEAN. Indonesia juga memandang potensi kerjasama dan kemitraan negara ASEAN di sektor industri baja cukup besar untuk memperkuat rantai pasok pasar global. Kapasitas negara ASEAN dan kontribusi ke global ekonomi sekarang itu tidak kurang daripada 80 juta ton potensi baja ASEAN bila mana kita satukan dalam One ASEAN First. Tentu ini menjadi satu kekuatan untuk bargaining dan tidak hanya daripada kemampuan memproduksi ataupun kapasitas produksi, tetapi market yang ada di ASEAN ini market yang sangat punya prospektus untuk tumbuh dibanding daripada USA dan ASEAN. Kenapa? Karena demand daripada negara maju secara special steel ataupun baja yang khusus memang value-nya tinggi tetapi volumenya kecil dibanding dengan negara ASEAN.